nasha'a al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fi hijri ummihi yatiman. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tumbuh kembang di pangkuan sang ibu dalam keadaan yatim, fi dhiqi ma'ashin wa su'i halin, di dalam kehidupan yang sangat sempit, keadaan yang sangat memprihatinkan. Itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa kana yujalisul ulama, kerjaannya Imam Syafi'i selalu duduk bareng sama ulama. Wa yaktubu ma yastafiduhu minhum, dan beliau nulis apa yang diambil dari perkataan ulama, ditulis sama Imam Asy-Syafi'i. Hatta mala al-khabaya, sampai penuh kamar tidurnya sama tulang-tulang, karena enggak kuat beli kertas. Tulang-tulang hasil belajar Imam Syafi'i ditumpuk di kamarnya sampai penuh kamar sama tulang. Kalau kita, kamar kita penuh sama gudang garam. Lah kamar kita nggak kuat beli wallpaper nggak kuat, beli cat nggak kuat, akhirnya tumpukan rokok semua tuh banyak kuat. Di jendela, di mana banyak buat tumpukan rokok. Itu namanya keadaan kita udah jauh dari ulama-ulama dulu. Kata Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berumur 15 tahun, apa kata beliau kepada muridnya? Kum ya Aba Abdillah, nongol sekarang, ayo. Imam Syafi'i tonjolin, umur 15, tampakin, tonjolin. Wa qad ana laka an tuftiya, sudah waktunya kamu memberikan fatwa kepada orang-orang umur 15 tahun. Nah kita umur 15 tahun ngapain? Lah dulu umur 15 tahun maulid apa aja apal, ratib apa aja apal. Coba zaman sekarang anak-anak kita umur segitu udah hafal apa kagak? Ini kadang-kadang kan begitu, anak-anak kita hafal dikit. Kadang-kadang kita bingung, Nabi tahu-tahu udah brojol aja. Baru pertama, alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talibil ba'idil manihil warisis salib. Baru baca muqaddimah. Tahu-tahu bahtazal arsyu taraban mustibsyara. Lah, udah brojol. Ini kita perlu tahu, perlu sadar kalau kita udah jauh ketinggalan dari masa kemasan Islam yang pernah dicontohkan oleh ulama-ulama kita radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Malam hari ini kita diajarin untuk bakti kepada orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan kepadamu, bukan menetapkan, bukan kodok, bukan kodok ketetapan. Karena kalau kodok ketetapan berarti nggak ada orang musyrik. Kalau kodoknya ketetapan dan Allah telah menetapkan supaya tidak ada yang menyembah, jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kalau itu bentuknya kodok ketetapan Allah, maka di dunia ini nggak bakalan ada orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi arti dari kodok adalah amarah, dan Allah memerintahkan kepada kalian. Orang kalau urusan merintah, itu kira-kira kalau urusan merintah
itu kan Allah tahu ada yang kagak bakal nurut, ada yang nurut. Jadi ini perintah nih, Allah merintahin nggak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Ada yang nurut, ada yang kagak nurut. Kalau emang ada yang nurut, ada yang kagak, ngapain diperintah? Udah tahu kagak nurut. Dan Allah tahu kalau orang-orang itu kagak nurut. Itu sama dengan Allah tahu kalau sholat bakalan jadi 5 waktu, walaupun pertama Allah itu memerintahkan 50 waktu. Jadi Allah merintahin 50 waktu, bukan nggak tahu ntar bakal jadi 5. Yang harus diketahui antara fi'lul amr, mengerjakan perintah, dengan taslimul amr, menerima perintah, itu beda. Pengen tahu nih, begitu dikasih 50 kira-kira ngerengkal apa kagak nih? Ya, dikasih 50 ngerengkal apa kagak? Bangsa kita misalnya gitu, nyuruh bini, ini sono beli daging 5 kilo, ayam 10 ekor, nih duitnya 100.000. Pengen tahu nih dia nih ngerengkal apa kagak, protes apa kagak. Begitu dikasih 50 kagak protes, turun Nabi SAW minta kemudian keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara penerimaan perintah dengan pelaksanaan perintah itu sesuatu yang berbeda. Maka orang kalau belajar usul fiqh, dia bakalan belajar apa iya Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil. Allah merintahin sesuatu yang mustahil, iya. Biar apa? Biar tahu kira-kira dia nerima apa kagak. Jadi Allah memerintahkan kita supaya nggak boleh nyembah kecuali kepada Allah. Emang kenapa? Karena yang lain nggak patut disembah. Orang biar kaya bagaimana, duitnya banyak, biar bagaimana duitnya banyak, itu kalau buat ngasih orang itu bakal terbatas. Orang yang nggak pernah main hitung-hitungan itu cuma Nabi. Makanya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam dan ngajak teman-temannya masuk Islam. Kenapa? Kata Abu Sufyan, percaya, aminu bi Muhammadin, percaya sama Muhammad, fa innahu yu'ti ata'an la yakhshal faqah, karena dia adalah orang yang sudah memberi sesuatu dan enggak takut miskin. Kira-kira ini kan kemarin katanya ada orang pengen ngasih makan gratis, ada apa kagak ini? Ini kemarin ada orang pengen ngasih makan gratis, makan siang sama susu apa katanya. Cuma ntar 2029 ada orang katanya mau ngasih makan gratis. Kira-kira kalau duitnya kagak cukup, kira-kira bandanya dia, mobilnya dia, tanahnya dia dijual, mau apa kagak? Lah kan kagak mau. Justru yang ada gimana caranya biar hartanya nambah, bukan hartanya berkurang. Itu bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, ibadah kepada Allah. Ibadah apa nih yang pertama nih? Allah nyuruh kita ibadah, salat. Ada hak yang wajib kepada Allah, ada hak yang wajib kepada hamba Allah. Nah itu yang dikatakan ketika Nabi SAW ditanya ayyul amali ahab,
Pekerjaan apa, amalan apa yang disukai, paling disukai Allah? As-salatu li waqtiha. Salat di waktunya. Nah, salat yang dimaksud di waktunya itu maksudnya salat 5 waktu. Karena yang punya waktu dia. Yang lain rata-rata ngikutin dia atau bebas. Salat istikharah bebas, salat tasbih bebas. Rata-rata salat itu bebas. Ada yang enggak bebas tapi ngikut dia. Qobliyah, ba'diyah. Maka yang pertama yang harus dijaga adalah salat 5 waktu. Li'annaha silatun bainal 'abdi wa rabbih. Itu adalah hubungan konektivitas antara hamba dengan sang pencipta. Makanya jangan pernah dah ninggalin sholat, jangan sampai ninggalin sholat biar kata kita kagak khusyuk kalau sholat. Benar, kita kalau sholat kira-kira pengen cepat pengen lama? Cepat kan ya? Ntar Ramadan pengen cepat pengen lama? Kita Ramadan kesel banget. Padahal kalau kita perhatiin, kalau kita mau perhatiin kita nih, kalau nonton bola nih, itu nggak sadar 2 jam udah nonton bola. Coba sembahyang kira-kira berapa menit? Ahlan wa sahlan. Guru kita Kiai Haji Mir'an Syamsuri. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, amin ya rabbal. Jadi kita disuruh pertama antara haknya Allah yang harus kita tuntasin itu sholat. Nggak ada orang dalam keadaan apapun bisa ninggalin sholat, nggak ada. Maka kata Imam Ahmad bin Ruslan, wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutiq syai'an fa'al. Kalau orang belajar zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal, selama masih punya akal enggak boleh ninggalin sholat kecuali gila. Jadi kalau udah gila baru tinggalin sholat udah. Wa ba'da ajzin, ketika kelemahannya itu sudah hilang, in yutik syai'an fa'al, kalau udah tadinya enggak bisa berdiri terus mampu berdiri, diri lagi. Makanya kalau ada orang makanya katanya saya mah makomnya lain, udah dah sholat aja udah, saya mah lain makomnya, udah enggak perlu sholat. Itu makom setan. Lah emang. Sekarang saya tanya, ada enggak kedudukan di hadapan Allah yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW? Ada? Enggak ada. Pernah Nabi ninggalin sholat? Kalau ada orang apa yang ngomong begitu, saya enggak perlu sholat karena makom saya, kedudukan saya udah tinggi. Itu bukan makom wali, makom kuburan. Karena Nabi SAW nggak pernah beliau ninggalin sholat. Sakit-sakit datang sholat, dicontohin kita sakit-sakit sholat jamaah. Kalau kita kan enggak. Kalau udah sakit di rumah udah. Oh kagak sakit aja di rumah.
apalagi sakit. Nah itu hadirin sekalian, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita disuruh untuk berbuat baik. Nah, cuman kita kadang-kadang bingung juga kalau ada ngelihat anak makai pelit sama orang tua, anak nggak mau bikin berbuat baik sama orang tua, bingung. Standarnya nih, standarnya hal jazaul ihsan illal ihsan, itu standar. Orang tuh kalau berbuat baik balas dengan kebaikan, itu standar. Nah sekarang kalau orang tua kita, kecilnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita dicebokin, kita disuapin, kita ditungguin. Kan kalau sakit ditungguin. Coba begitu orang tua kita sakit, nungguin apa kagak? Udah aki-aki bagian udah tidur itu, udah bagian aki-aki udah tidur, ya elah, udah tidur mah tinggal aja, tinggal. Jangan makin dikipasin lagi. Ada nggak anak begitu dong? Kayaknya nemenin nggak mau. Kita kan kalau lagi sakit ditemenin paling enak. Sampai di dalam syariat al-mumarrid, al-mumarrid itu orang yang nemenin orang sakit. Itu dia boleh enggak sholat Jumat lantaran nemenin orang sakit. Orang yang sakit enggak tenang kalau yang lain yang nemenin dia. Bapak-bapak kalau ngaji misalnya a'dzarul jum'ah wal jamaah, insya Allah ketemu tuh. Cuman bayang johor, bukan berarti kagak bayang Jumat, bayang johor, kagak. Ini kan temo-temo kadang-kadang begitu, yang sakit kagak sembahyang, yang nemenin kagak sembahyang, sakitnya di rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam padahal yang sakit kagak sembahyang, yang nemenin juga sembahyang. Lah ini PR buat kita. Lah kalau kita udah ketemu sama orang yang kagak sholat, kan Nabi ngasih tahu ke kita, ntar laknat Allah turun, sial turun, lantaran ada yang kagak sholat. Wah ini mah susah, udah saya omongin, kagak ngaruh, nggak apa-apa, omongin lagi. Karena itu kewajiban buat kita. Kata Imam Ibn Ruslan, ka'amrin ma'rufin wa nahyil munkari wa iyadhunna nahya lam yu'athiri. Sekalipun dia menyangka bahwasanya larangan dia nggak ngaruh apa-apa, tetap kita wajib buat ngingetin. Jadi kalau berbuat baik sama orang tua begitu. Makanya kita cari wali, ulama. Ya Allah yang luar biasa, Masya Allah nih, wali, ulama itu rata-rata nggak ada yang nggak hormat sama orang tuanya, nggak ada. Rata-rata hormat semua sama orang tua. Ini bapak-bapak nih, anak-anaknya pada hormat-hormat begitu, jangan lupa. Itu anak bapak-bapak bisa salaman begitu, bulak-balik, hormat anak sama bapaknya itu lantaran gurunya. Ini kadang-kadang yang ngajarin lantaran gurunya kagak diopenin. Ini ngomong-ngomong ini udah pada munggahan apa belum ini? Belum. Lah berarti ini Ustadz rumahnya sembako belum ada ini. Lah belum pada munggahan. Lah iya, datang ke rumah guru, miring, pulang, lenggang begitu. Ini mah kagak, datang ke rumah guru, lurus aja tegak, pulang BHS guru dibawa. Ada yang model begitu itu. Saya mah ngambil berkahnya guru. Mentang-mentang Kiai Barok ngomong katanya, ambil dari guru mah katanya berkahnya. Iya, saya datang ke rumah guru ngambil berkahnya ini.
Dia tahu emang gurunya kainnya BHS semua. Tahu dia. Coba kasih dia gajah duduk, pengen tahu mau apa kagak? Jadi berbuat baik kepada orang tua, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Bisa aja ada orang yang dapetin orang tuanya masih muda, ada. Biasanya anak pertama. Biasanya kalau bontot dapetinnya udah tua, udah orang tuanya. Allah katakan indakal kibar. Allah enggak katakan ladal kibar. Allah enggak katakan ilal kibar, enggak, tapi indak. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah ingin kedekatan yang luar biasa antara anak dan orang tua. Maka Nabi SAW beliau bersabda, naumuka ala sarir tudhikahuma, tidurmu di atas kasur membuat kedua orang tuamu tertawa, itu khairun minal jihadi bisayfi bisabilillah, lebih baik daripada jihad pakai pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang kayak ya, emang begitu, kagak enak emang. Ngobrol sama aki-aki emang kurang enak. Lah iya. Makanya pahalanya gede. Cobain dah. Kita ngomong A, dia ngomong B. Begitu. Kong, ntar jangan lupa ya, tusuk Anies Ganjar. Begitu kira-kira begitu. Ini mah contoh, ini mah udah liwat itu mah. Ini mah contoh. Ya kita ngomong A dia B, begitu jauh. Ya ilah, bagaimana sih? Makanya ulama-ulama dulu termasuk Imam Dhunnun Al-Misri radhiyallahu taala anhu, beliau begitu. Enggak klarifikasi sama emaknya. Jadi kalau emaknya ngomong, iya mak, iya mak, entar baru ngomong sama saudaranya, tadi emak ngomong apa? Enggak pernah ngomong, apaan sih mak? Apaan sih? Enggak diantak buat. Apa? Enggak pernah ngomong begitu. Dibiarin aja, iya mak, iya mak, siap. Padahal mak kagak paham dia. Siap udah. Ntar tinggal ngomong sama saudaranya, tadi mak ngomong apaan? Saking nggak mau nyakitin hati orang tua. Begitu. Nah hadirin, ngomong-ngomong jam berapa ini? Umuran apaan? Tadi kata Kiai Barok jam 10 lewat dikit kita makan, benar apa enggak? Iya. Cocok kan ya? Cocok begitu. Saya juga cocok ini. Bukan apa-apa. Kan kalau ini mah cuman anuan doang ini, penutupan. Penutupan pengajian juga bukan? Iya. Penutupan pengajian. Ntar yang namanya penutupan mah biar bagaimana ada gantinya. Bahwa bapak misalnya kerja di pabrik, terus saya bilang begini, udah bang, keluar aja bang, gak usah kerja, udah keluar. Mau keluar apa kagak? Lah keluar. Ntar yang gaji gua siapa? Main keluar aja. Kecuali kalau keluar bang dari pabrik gak usah kerja udah, ntar gaji siapa? Saya yang jamin. Baru. Ya kalau kagak ada yang jamin mau ngapain keluar pabrik? Ini contoh. Ini ada orang tawakupan, berhenti ngaji nih sementara. Kan berarti ada gantinya. Gantinya apaan? Ramadan. Ngapain? Baca Quran. Ngapain? Taraweh. Ngapain? Zikir. Itu gantinya. Lah sekarang tawakupan jalan, taraweh kagak. Lah gantinya sebelah mana?
Ayo dah, coba. Ya, jangan pakai kayak orang-orang. Udah kita mah kalau mau buka puasanya di masjid udah. Jangan pakai di mana-mana. Ini kadang-kadang buka puasa di rumah makan. Udah kagak bahannya, sembahyang tarawih nggak bakalan. Wah, dia mau buka bersama di mana? Nih, statusnya buka bersama. Maghrib belum tentu sembahyang, bisa jadi mepet isya. Jangan yang begitu. Jangan yang begitu kita ikutin, jangan. Di musola, di masjid buka bersama. Habis buka bersama sholat maghrib. Syukur-syukur habis sholat maghrib ba'diyah terus sholat tasbih. Ya Allah, coba dah, udah pernah belum sholat tasbih? Ayo, kapan mau ngerjain sholat tasbih kalau bukan Ramadan? Ya kita kalau udah jam 9 ngapain? Pules. Lah kita kalau misalnya Ramadan ini masih kalah juga, kebangetan. Saya ngomong ini sama diri saya pribadi khususnya. Kita Ramadan kalah, setan dibelenggu, hawa nafsu dikekang. Itu kan ibaratnya kita mau berantem sama orang, tangan diikat, kaki diikat, mata ditutup. Kira-kira kita menang apa enggak? Lah menang, lah terus ngapa masih kalah? Setan udah diikat, hawa nafsu dikekang, kalah. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW sampai beliau katakan, siapa yang datang kepadanya bulan Ramadan falam yughfar lah, sampai dosanya, saking banyaknya anugerah dari Allah, dosanya nggak diampunin juga sama Allah. Ibarat orang mancing, kolam cuma 2 kali 3, ikan masnya ada ribuan, diserok makai gagak kena. Lah kan kebangetan ini orang. Nah makanya buat kita ini yang udah pada tawakufan, jangan lupa mutola'ah, baca lagi kitab-kitabnya. Ya, kita kehilangan orang-orang begitu. Banyak orang-orang alim yang sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi PR kita ya, buat menambal kekosongan-kekosongan yang sudah ada, meneruskan estafet perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kayak begini yang susah. Kalau kita cuma bikin begini doang nih, maulid ada banyak. Coba dah kalau kita ngaji kitab, paling berapa biji? Begitu ya. Kalau kata muallim Zayadi dulu, Tanah 80, kalau kata beliau sama orang tua saya ngomong, Din, kata muallim, udah Din, lu pegang aja kitab, ntar juga lu paham. Begitu. Dulu kalau ngaji malam minggu, kalau kata baba saya, baca Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi begitu, bawa aja dulu, datang, ntar juga perkenalan tuh. Oh begini, oh begini. Jadi insya Allah Allah bukain kita ya. Cuman kalau guru belum datang jangan gerendeng ya. Kalau guru belum datang jangan gerendeng. Guru lama banget datang. Wah iya, guru kagak pernah absen bang. Guru kalau ngajar kagak pernah absen. Guru belum pernah liburan. Bapak-bapak liburan mulu, kagak makin ngomong sama guru. Bener apa kagak? Guru datang, muridnya kagak. Kemana dia? Ke Pila. Itu dia kemana? Ke Puncak. Itu dia kemana? Ke Ciater. Boy lah. Ngomong itu sama gurunya. Kagak. Kali pulang kali nenteng apa? Kagak juga. Lalu kemarin kemana? Habis dari Puncak guru. Bawa apaan? Bawa guru macet. Nah, gituan doang, udah kagak bawa apa-apaan. Ya, entar guru terlambat dikit aja. Wah, ya. Kata ulama, intidharus syuyukh min asbabil futuh. Intidharus syuyukh
min asbabil futuh. Termasuk dari bagian Allah akan bukakan pintu ilmu untuk murid-murid manakala murid-murid itu mau nungguin gurunya. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tarjumanil Quran. Beliau kalau lagi mau ngajar ditanya gurunya mana, karena beliau muda. Beliau kalau lagi mau belajar ke sahabat Ansor, datang sahabat Ansor lagi tidur, udah ditungguin, ridaknya dijadiin bantal, tiduran sampai gurunya bangun. Coba kalau kita begitu, guru mana? Tidur, ya merat, pulang udah kagak bakal nungguin guru. Udah tanya, dah lu tadi katanya ke rumah? Iya tadi guru tidur, saya pulang aja lagi. Oh murid zaman sekarang mah, ya. Jadi biar kalau pengen dapat begitu, ya. Jadi min asbabil futuh, intidharus syuyukh min asbabil futuh. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.